Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya Erlangga Gafar, mahasiswa BINUS University Online Learning, jurusan Teknik Industri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya dalam mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Nah, proyek ini berjudul Peran Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Peduli Terhadap Lingkungan yang berkaitan dengan SDGs nomor 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Sebelum itu saya akan eh, menampilkan ya kurikulum vitae saya secara singkat. Nama saya Erlangga Gafar. Saya lahir di Ujung Pandang atau Makassar 3 Desember 1996. Kemudian eh, asli saya Makassar, hanya saya sekarang berdomisili di Jalan Serigala, Perumahan Geraha Sentrang, tepatnya di Kabupaten Pendang, Sulawesi Selatan. Untuk status pernikahan, saya sudah menikah, kemudian agama Islam. Untuk formal education, saya merupakan lulusan D3 Politeknik Negeri Ujung Pandang di jurusan Teknik Elektro. Nah, yang pertama terkait dengan latar belakang pada proyek kali ini. Yang pertama adalah perubahan iklim ancam pembangunan berkelanjutan ya. Jadi perubahan iklim bukan lagi isu masa depan ya, tetapi sudah terjadi sekarang dan berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan ya. Karena itu SDGs 13 menempatkan penanganan perubahan iklim sebagai salah satu tujuan global yang harus segera ditangani. Kemudian yang kedua adalah dampak kekeringan, banjir, dan bencana iklim lainnya. Nah, di Indonesia sendiri, kita sudah mengalami dampaknya seperti banjir besar, kekeringan ekstrim, dan pola cuaca yang tidak menentu. Hal ini sangat mempengaruhi ketahanan pangan, air, dan sektor ekonomi lainnya. Kemudian yang ketiga, Indonesia aktif di ICCSR 2010 dan RAN API 2014. Jadi pemerintah Indonesia telah menyusun peta jalan dan rencana aksi seperti Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap dan rencana aksi Indonesia Adaptasi Perubahan Iklim sebagai bentuk komitmen dalam mengatasi dampak perubahan iklim secara terencana dan terpadu. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai dasar kepedulian lingkungan. Seperti pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi lingkungan adalah ciptaan Tuhan dan menjaga kelestariannya merupakan bentuk tanggung jawab spiritual dan ibadah kita sebagai manusia. Kemudian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, merusak lingkungan berarti merugikan sesama manusia. Kemudian pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, pelestarian lingkungan membutuhkan kolaborasi antara semua pihak. Jadi semangat gotong royong dalam menjaga alam ini mencerminkan nilai persatuan bangsa. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan aksi nyata untuk pelestarian lingkungan melalui musyawarah dan partisipasi bersama. Kemudian pada sila terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua orang berhak menikmati lingkungan yang sehat dan bersih. Maka dari itu, kita perlu memastikan keadilan dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Kemudian latar belakang yang kelima, yaitu pendidikan karakter melalui Pancasila. Jadi untuk membentuk generasi yang peduli terhadap lingkungan, nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan dalam pendidikan, baik melalui pelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, maupun proyek komunitas. Ini akan membantu menciptakan masyarakat yang tidak hanya sadar, tetapi juga bertindak nyata
untuk menjaga lingkungan. Kemudian rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana peran masyarakat atau komunitas ya di Indonesia dalam membantu menangani perubahan iklim yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam membangun karakter peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan lingkungan. Kemudian pada hasil temuan di lapangan ya. Jadi kami saya sendiri melakukan observasi terkait hasil temuan di lapangan dan menemukan yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah. Jadi berdasarkan wawancara dengan para narasumber, jadi saya menemukan bahwa banyak masyarakat yang belum peduli terhadap lingkungan. Misalnya masih ada yang membuang sampah sembarangan ya, membakar sampah ya, atau tidak terlibat dalam kegiatan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masih harus ditumbuhkan, baik melalui edukasi maupun pendekatan langsung. Kemudian kami menemukan juga yang kedua, perusahaan sudah menjalankan program lingkungan. Jadi beberapa narasumber dari sektor industri menjelaskan bahwa perusahaan mereka telah aktif mengedukasi masyarakat lewat berbagai program. Di antaranya yang pertama, bank sampah di lingkungan sekitar pabrik semen ya. Yang kemudian yang kedua, edukasi untuk anak-anak SD tentang memilah sampah dan kompos. Kemudian kegiatan yang ketiga, gotong royong penghijauan bersama masyarakat dan komunitas. Jadi ini membuktikan bahwa sektor industri juga ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, kami menemukan kolaborasi antara pihak masih belum maksimal. Jadi meski sudah ada upaya dari perusahaan atau komunitas, namun kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah belum optimal. Jadi banyak kegiatan yang sifatnya masih satu arah atau belum berkesinambungan. Kurangnya komunikasi dan rasa tanggung jawab bersama menjadi kendala dalam menciptakan dampak yang lebih besar. Kemudian yang keempat, kami menemukan nilai-nilai Pancasila mulai diterapkan tapi belum merata. Jadi dalam wawancara, saya melihat bahwa nilai-nilai seperti gotong royong pada sila ketiga dan keadilan sosial pada sila kelima sudah diterapkan dalam beberapa kegiatan seperti kerja bakti dan edukasi lingkungan. Tapi penerapan penerapan ini masih terbatas di wilayah tertentu saja dan belum menjadi kebiasaan nasional. Artinya nilai-nilai Pancasila masih perlu diinternalisasi lebih luas ke masyarakat. Nah, maka dari itu kami membuat solusi yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Yang pertama, edukasi sejak dini tentang kepedulian lingkungan. Jadi solusi pertama adalah menanamkan kesadaran lingkungan dari usia dini. Misalnya melalui pelajaran di sekolah dasar, ya, kegiatan komunitas anak-anak atau bahkan dari keluarga, anak-anak yang terbiasa mencintai lingkungan akan tumbuh menjadi generasi yang bertanggung jawab terhadap alam. Kemudian yang kedua, menghidupkan kembali semangat gotong royong. Salah satu inti dalam Pancasila adalah gotong royong. Dalam konteks lingkungan, gotong royong bisa diwujudkan dalam kegiatan kerja bakti ya, seperti penanaman pohon bersama juga atau pengelolaan sampah bersama. Ini akan memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga, kolaborasi lintas sektor masyarakat, antar masyarakat, pemerintah, dan industri. Nah, penanganan perubahan iklim tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan industri. Misalnya, pemerintah memberikan dukungan dan kebijakan ya. Kemudian industri menyediakan program edukasi atau teknologi ramah lingkungan. Kemudian masyarakat sendiri mendukung dan ikut berpartisipasi secara aktif. Kemudian solusi yang keempat adalah mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Nah, solusi ini menyasar perubahan perilaku individu seperti membawa tumbler sendiri, kemudian mengurai plastik sekali pakai, menghemat listrik dan air, menggunakan transportasi umum, dan lain-lain sebagainya. Jika dilakukan secara kolektif, perubahan kecil ini akan memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Nah, untuk refleksi pribadi kami, yang pertama, self awareness. Jadi saya menyadari bahwa isu lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab saya pribadi. Jadi saya mulai mengevaluasi kebiasaan saya sehari-hari dan merasa terdorong untuk lebih bijak dalam menggunakan energi
serta lebih peduli terhadap masyarakat yang terdampak perubahan iklim. Kemudian adaptability, saya belajar pentingnya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, terutama dalam menghadapi isu lingkungan yang kompleks. Saya juga mulai memanfaatkan teknologi seperti aplikasi cuaca dan belajar lebih dalam tentang energi terbarukan. Kemudian collaboration, jadi saya menyadari bahwa penanganan krisis iklim membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Pengalaman proyek ini membuat saya lebih menghargai kerja tim, gotong royong, dan pentingnya komunikasi dalam menciptakan solusi bersama. Nah, sebagai kesimpulan, jadi kesadaran akan perubahan iklim masih rendah, namun dapat ditingkatkan melalui edukasi dan contoh nyata. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan tanggung jawab sangat relevan dan dapat membentuk karakter peduli terhadap lingkungan. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan industri sangat penting menciptakan solusi lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian terakhir, perubahan besar dilakukan atau dimulai dari aksi kecil dan kesadaran pribadi, seperti memilah sampah, mengurangi plastik, atau menanam pohon. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat memberikan manfaat, membuka wawasan, dan menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.